Anak-anakku yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan memahami mengenai bilangan bulat. Ya, mengenai bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah mengikuti kegiatan belajar ini, anak-anak bisa memahami mengenai bilangan-bilangan bulat. Ini dibuktikan dengan mampu memberikan beberapa contoh bilangan bulat, baik yang positif maupun yang negatif. Kemudian nanti diharapkan juga anak-anak bisa membandingkan bilangan-bilangan bulat, mengurutkan bilangan-bilangan bulat ya. Mempelajari bilangan bulat ini penting sekali. Nah, ini termasuk hal yang dasar dalam matematika dan aljabar. Bilangan bulat ini juga banyak digunakan dalam perhitungan sehari-hari, misalnya untuk menghitung jumlah, untuk menghitung selisih dari benda, bisa juga dipakai dalam kegiatan jual beli dan lain-lain. Ya, karena itu mohon diikuti dan mudah-mudahan dapat dipahami. Baik anak-anakku, dulu pada waktu di SD, kalian pasti pernah belajar mengenai bilangan cacah. Pasti pernah kan? Nah, kita ingatkan lagi mengenai bilangan cacah karena bilangan cacah ini ada keterkaitan dengan bilangan bulat. Coba untuk membangkitkan ingatan Anda kembali mengenai bilangan cacah, tolong dijawab 3 buah pertanyaan berikut ini. Pertama, tuliskan 3 contoh bilangan cacah. Kalian pasti bisa. Pertanyaan yang kedua, berapakah bilangan cacah yang terkecil yang nilainya paling rendah? Pertanyaan yang ketiga, coba tuliskan urutan bilangan cacah mulai dari yang terkecil. Oke, silakan dijawab dulu. Baik, Bapak yakin kamu pasti sudah menjawab. Ya, dan sebagai pembandingnya, ini jawabannya sudah Bapak siapkan. Pertanyaan pertama, tuliskan 3 contoh bilangan cacah. Pasti bisa dijawab. Ya. Oke, nah kalau yang Bapak buat contohnya adalah 5, 47, 123, dan banyak sekali bilangan cacah itu nilainya tak terbatas. Jumlahnya tak terbatas. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapakah bilangan cacah yang terkecil? Oke, benar ya. Bilangan cacah yang terkecil itu nilainya adalah 0. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan urutan bilangan cacah mulai dari yang terkecil. Yang terkecil nilainya 0. Setelah 0, 1. Setelah 1, 2. Setelah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Baik anak-anakku, itu bilangan cacah. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak sekarang, adakah bilangan yang nilainya lebih kecil atau lebih rendah dari 0? Nah, baik, ini ada informasi. Coba ini ada informasi kita pahami bersama. Sepanjang bulan Januari 2014, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius di atas titik beku. Kita tahu bahwa titik beku itu 0. 10 derajat Celcius di atas titik beku, di atas 0 berarti. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat di bawah titik beku. Oh, berarti 15 derajat di bawah titik beku itu nilainya di bawah 0. Cuaca pada malam hari saat itu sangat dingin, lebih dingin dari titik beku air, 0 derajat. Nah, anak-anakku, di dalam matematika, yang 10 derajat Celcius di atas titik 0 itu dinyatakan dengan 10 atau positif 10. Sedangkan yang 15 derajat di bawah titik beku, di bawah 0, di dalam matematika ini dinyatakan dengan negatif 15. Oke. Nah, jadi 10 dan ada negatif 15 ini, inilah contoh
dari bilangan-bilangan bulat. Jadi bisa negatif 15, bisa negatif 3, bisa 5, bisa 7, bisa 0, bisa 10, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari bilangan bulat. Jadi kalau pada bilangan cacah, kita tidak mengenal bilangan negatif. Yang dikenal hanya 0 dan bilangan-bilangan positif. Tapi di dalam bilangan bulat termasuk juga yang bilangan-bilangan negatif. Oke. Coba sekarang berikan beberapa contoh bilangan bulat lainnya selain yang Bapak sebutkan tadi. Oke, kamu pasti bisa ya. Bisa min 70, negatif 70 maksudnya. Bisa juga negatif 10, bisa negatif 3, bisa 1000, bisa 1.000.000, dan lain sebagainya. Oke, kamu pasti bisa menjawab itu. Ini beberapa contoh yang Bapak tuliskan. Negatif 23, negatif 11, negatif 3, 0, 5, 10, 142, dan seterusnya. Contoh bilangan-bilangan bulat. Baik, kalau bilangan-bilangan bulat itu dituliskan, ditempatkan dalam garis bilangan, mungkin bisa digambarkan seperti ini, nak ya. Jadi misalnya ini ada sebuah garis yang skalanya sudah ditentukan. Titik awal dari garis ini misalnya titik 0. Oh, berarti setelah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tanda panah ini menunjukkan bahwa nilainya tidak hanya terbatas sampai 4 saja, tapi juga dan seterusnya, 5, 1000, 1.000.000, dan seterusnya. Nah, yang di bawah 0, maka negatif 1, negatif 2, negatif 3, lebih rendah, negatif 4, dan seterusnya. Tidak hanya terbatas pada negatif 4 ini saja. Ada nilai yang lebih rendah lagi, bisa negatif 1000, bisa negatif 1.000.000, dan lain sebagainya. Oke. Yang di atas 0 ini disebut dengan bilangan positif, sedangkan yang di bawah 0, mulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya sampai lebih rendah lagi daripada itu, ini dinamakan bilangan negatif. 0 sendiri, dia tidak positif, tidak negatif. Baik anak-anakku yang kami sayangi, dari penjelasan Bapak tadi, Bapak yakin kamu pasti sudah memahami bilangan bulat. Coba buatkan kesimpulan sederhana saja menurut pemahaman kamu, apa itu bilangan bulat. Oke. Dari garis bilangan ini bisa kita amati bahwa bilangan bulat itu adalah kumpulan dari bilangan cacah mulai dari 0 dan seterusnya sampai seterusnya, dan bilangan negatif. Oke, itulah mungkin definisi sederhana mengenai bilangan bulat. Kumpulan dari bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Sampai di sini, saya yakin anak-anak pasti bisa memahami. Nah, coba kalian pikirkan sebagai bahan renungan dan diskusi mungkin. Nah, coba, ini ada dua informasi yang Bapak dapatkan. Informasi yang pertama, ada 28 derajat Celcius. Informasi yang kedua, negatif 125 meter di atas permukaan laut. Apa yang bisa kamu sampaikan, yang bisa kamu katakan mengenai dua data atau dua informasi ini? (28 derajat Celcius) itu artinya 28 derajat di atas 0, positif berarti.
negatif 125 meter di bawah permukaan laut. Oh, berarti 125 meter di bawah permukaan laut. Berarti benda itu, seandainya ada sebuah benda itu berada di dalam laut sejauh 125 meter. Baik, sampai di sini